Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1 yang beranggotakan Agnia Ibtisam, Aji Nurijal, Bilqis Ajahra, Kelin Sepiaranti, Siti Azkia Nur Latifah, dan Yusron Abdul Rojak. Kami di sini akan sedikit membahas tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Apa aja sih kerajaan Islam di Pulau Jawa? Yuk kita simak videonya. Awal berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Para ahli memperkirakan Kerajaan Demak berdiri sekitar tahun 1500 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Dalam sejarah Jawa banyak disebutkan bahwa Kerajaan Demak adalah pengganti langsung dari Kerajaan Majapahit. Lokasi Keraton Demak pada masa itu berada di tepi laut, berada di Kampung Bintara yang saat ini telah menjadi bagian kota Demak di Jawa Tengah. Faktor pendorong berdirinya kerajaan. Raden Patah, pendiri Demak, masih keturunan Raja Majapahit Brawijaya. Raden Patah mendapat dukungan dari para wali yang sangat dihormati. Pusaka Kerajaan Majapahit sebagai lambang pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Patah. Dengan demikian, Kerajaan Demak merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit dalam bentuk baru. Mundur dan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit dan mendukung Raden Patah. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan para pedagang Islam mencari persinggahan dan perdagangan baru, misalnya di Demak. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dijalankan Kerajaan Demak adalah sistem pemerintahan teokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada agama Islam. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak yaitu Raden Patah. Raden Patah merupakan raja pertama yang memerintah di Kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Raden Patah juga pendiri Masjid Agung Demak dibantu Sunan atau Wali yang letaknya di tangan alun-alun kota Demak. Pati Unus. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat. Kemudian kedudukannya digantikan oleh putranya Adipati Unus. Pati Unus memiliki julukan Pangeran Sablangrol. Pati Unus merupakan raja yang berhasil melakukan blokade terhadap Portugis. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya. Sultan Trenggana memperoleh gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Sunan Prawoto. Sunan Prawoto adalah Raja Demak keempat yang memerintah tahun 1546 sampai 1549. Pada masa kekuasaannya, daerah bawahan Demak seperti Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik berkembang bebas tanpa mampu dihalanginya. Masa kejayaan. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan saat masa kepemimpinan Sultan Trenggono. Adapun hal-hal yang menjadi bukti masa kejayaan Kerajaan Demak. 1. Keadaan ekonomi yang stabil sebagai salah satu sebuah pelabuhan utama dalam adanya Nusantara. Demak dapat memainkan peran yang terpenting dalam perdagangan antara pulau-pulau di wilayah komoditas Demak. Yang paling penting ialah dalam adanya sebuah produk dalam pertanian, terutama terhadap beras, lilin, dan madu ialah sebuah barang yang terpenting dalam ekspor dengan Demak. Dukungan sebagai adanya sebuah kegiatan dalam jenis ekonomi ditunjukkan dengan adanya suatu pelabuhan dengan komersial khusus di dekat Bonang. Sebagai kegiatan sebuah militer, dalam pelabuhan telah digunakan di dekat Teluk Wetan di bagian Jepara. 2. Daerah kekuasaan yang luas. Selama masa dalam pemerintahan yang pertama yakni seorang Raja Demak, wilayah Demak yakni termasuk Banjar, Maluku, Palembang, dan bagian utara di wilayah Pulau Jawa. Wilayah dalam sebuah kekuasaan diperluas di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana yang berhasil mengendalikan wilayah Majapahit di Jawa Timur, misalnya Madura, Tuban, Madiun, Malang, Surabaya, dan lain-lain. 3.
Kehidupan sosial budayanya harmonis. Dalam kalangan masyarakat Demak hidup dalam sebuah aturan dengan ajaran dan hukum Islam. Terlebih bagi karena dalam kegiatan penjaga dalam kerajaan sangat begitu didukung. Wali Songo telah mengajarkan Islam dengan adanya sebuah metode dalam akulturasi dengan budaya Buddha Hindu yang sebelumnya dihormati sehingga orang terus tertarik dan menerima Islam. Tradisi dalam suatu ajaran Wali Songo yang ada sampai sekarang ialah sekaten, yang pertama kali ditemukan dengan Sunan Kalijaga. Kehidupan masyarakat. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Karena lokasi kerajaan yang strategis dengan diapit dua pelabuhan penting yakni Pelabuhan Mataram dan Jepara, merupakan Demak menjadi salah satu pusat perdagangan. Demak berperan menjadi salah satu daerah penghasil rempah-rempah di bagian Indonesia Timur dan penghasil rempah-rempah untuk Indonesia bagian Barat. Dengan begitu, Demak berkembang semakin pesat. Bahkan daerah kekuasaan Demak berkembang pesat terlebih di pesisir utara Jawa. Untuk perkembangan daerah di pedalaman Demak memperlihatkan sektor pertaniannya dan menjadi salah satu komoditi dagang. Dari hasil perdagangan tersebut, Demak memperoleh keuntungan dari sektor ekonomi. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak. Kehidupan sosial budaya pada masa Kerajaan Demak berkembang pada agama dan budaya Islam. Hal ini terjadi karena Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam pada saat itu. Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali Songo. Para wali inilah yang mengambil peran penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Penyebab runtuh Kerajaan Demak. Penyebab utama runtuhnya Kerajaan Demak pada pertengahan abad ke-16 adalah perang saudara merebutkan tahta Kerajaan Demak. Sultan Trenggana yang merupakan raja terbesar dari Kerajaan Demak meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertemuan menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Suksesi ke tangan Sunan Prawoto tidak berlangsung mulus. Penunjukannya sebagai Sunan ditentang oleh adik Trenggana, yaitu Pangeran Sekar Sedalepen. Dalam penumpasan pemberontakan, Pangeran Sekar Sedalepen akhirnya terbunuh. Akan tetapi, pada tahun 1561, Sunan Prawoto beserta keluarganya dihabisi oleh suruhan Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedalepen. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak. Suruhan Arya Penangsang juga pembunuh Pangeran Hadiri, Adipati Jepara, dan hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang, salah satunya adalah Adipati Penggil. Arya Penangsang akhirnya berhasil dibunuh dalam peperangan oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tingkir. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, dan di sana Joko Tingkir mendirikan Kerajaan Panjang. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak diantaranya Pintu Bledek, Makam Sunan Kalijaga, dan Masjid Agung Demak. Awal berdirinya Kerajaan Pajang. Berdirinya Kerajaan Pajang tidak lepas dari runtuhnya Kerajaan Demak pada tahun 1568. Pada mulanya Arya Penangsang yang menguasai Demak berhasil dikalahkan oleh Jaka Tingkir. Oleh Jaka Tingkir, pusat Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang, sebelah barat kota Solo. Faktor berdirinya Kerajaan Pajang. Nama Pajang telah disebutkan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis pada 1365 sebagai bagian dari tanah kekuasaan Majapahit. Penguasa Pajang adalah adik Hayam Wuruk, Raja Majapahit saat itu. Dhyanatarja yang bergelar Bahtara I Pajang atau disingkat Bre Pajang. Dhyanatarja adalah ibu dari Raja Majapahit selanjutnya. Babad Banten menyebutkan bahwa Pengging di Boyolali sebagai kerajaan kuno yang dipimpin oleh Aningdirya merupakan cikal bakal Kerajaan Pajang. Ketika Brawijaya menjadi Raja Majapahit, putrinya yang bernama Retna Ayu Prambayun diculik oleh Menak dari putih Raja Belambangan. Itu Jaka Tingkir. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memerintah dari tahun 1568 sampai 1583 Masehi. Beliau merupakan raja yang mendirikan Kerajaan Pajang yang juga membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaan II Arya Pengiri. Raja kedua yang menggantikan Jaka Tingkir adalah Arya Pengiri. Ia menjadi raja menggantikan Jaka Tingkir pada tahun 1585 sampai 1586.
Pada masa kekuasaannya, kerajaan Pajang mulai mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan Arya Penggiri dinilai kurang bijaksana dalam kepemimpinannya. Hal itu mengakibatkan kelencerannya dan kemudian digantikan oleh Pangeran Benawa. Pangeran Benawa menduduki tahta kerajaan Pajang setelah ia berhasil menggulingkan Arya Penggiri. Ia memerintah cuma sebentar, yaitu 1586 sampai 1580 Masehi. Kehidupan masyarakat. 1. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Pajang mengalami kemajuan di bidang pertanian, bahkan sempat menjadi lumbung beras selama abad ke-16 sampai 17. Irigasi persawahan berjalan lancar dan cukup untuk 1 tahun berkat aliran dari Kali Pepe, Kali Dengkeng, dan Sungai Bengawan Solo sehingga hasil pertanian di Pajang melimpah. Yang kedua, kehidupan sosial budaya. Akulturasi budaya yang terjadi antara agama Islam dengan Hindu pun sangat terlihat. Salah satunya dapat dilihat pada bentuk arsitektur Masjid Laweyan yang mirip dengan bentuk kelenteng Jawa. Yang ketiga, kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Pajang ini sebenarnya mulai mapan dan stabil, namun disayangkan perjalanan kerajaan Pajang Islam tidak cukup lama karena beberapa konflik yang terjadi. Kerajaan Pajang sendiri berpusat di Jawa Tengah, bekas kerajaan Demak lebih tepatnya, yaitu di daerah Kartasura dekat Surakarta atau Solo. Masa kejayaan kerajaan Pajang. Kerajaan Islam Pajang tersendiri mengalami masa keemasan atau masa kejayaan kerajaan Pajang adalah pada masa Sultan Hadiwijaya. Ada banyak pencapaian yang berhasil diraih pada masa Sultan Hadiwijaya. Penyebab runtuhnya kerajaan Pajang. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan menantunya yang bernama Arya Penggiri saling bersaing untuk menjadi raja. Masa keruntuhan Raja Pajang. Kemunduran kerajaan Pajang dimulai pada masa pemerintahan Pangeran Benawa sehingga kemudian runtuh dan digantikan oleh Mataram. Peninggalan kerajaan Pajang diantaranya Masjid Laweyan, Batik Laweyan, Pasar Laweyan, dan Makam Jaka Tingkir. Latar belakang berdirinya Mataram Islam yaitu di mana kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah di Pleret yang dihadiahkan Joko Tingkir kepada Ki Ageng Pamanahan atas jasanya membantu Pajang menumpas perlawanan Arya Panangsa. Dalam sejarahnya, berdiri Kesultanan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau penambahan Senopati. Yang kedua, faktor berdirinya kerajaan. Faktor penyebab kerajaan Mataram Islam mampu mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng ataupun Sultan Agung adalah memiliki armada militer yang kuat, memiliki lumbung pangan yang besar, jaringan perdagangan luas meski terletak di daerah pedalaman. Sultan Agung berhasil mengkulturalisasikan sejumlah kebudayaan. Sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang dianut kerajaan Mataram Islam adalah sistem Dewa Raja, artinya pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri sultan. Seorang sultan atau raja yang sering digambarkan memiliki sifat keramat ataupun bijaksana, yang kebijaksanaannya terpancar dari kejernihan air muka dan kewibawaannya yang tiada tara. Raja menampakkan diri pada rakyat sekali seminggu di alun-alun istana. Kehidupan masyarakat di daerah ataupun di kerajaan Mataram tertara dalam baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kekerajaan. Masa kejayaan. Kejayaan Mataram Islam di era Sultan Agung. Setahun setelah penjabat, Sultan Agung memulai operasi penaklukan sejumlah wilayah di Jawa untuk memperluas daerah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Perjalanan pertama dimulai ke timur Jawa, Sartono Kertodirjoyo dalam pengantar sejarah Indonesia Baru pada tahun 1500 sampai 1900 Masehi. Menerangkan menerangkan pada tahun 1640
14 Masehi, Sultan Agung meluncurkan aksi penyerangan ke daerah timur. Sultan Agung memberikan pemerintahan kepada Tumanggung Suratani yang akhirnya berhasil menguasai Malang dan sekitarnya. Atas pencapaian itu, Tumanggung Suratani dianugerahkan gelar Senopati Menggala Yuda. Selanjutnya tahun 1615 Masehi, Sultan Agung mengirim pasukan yang dipimpin oleh Tumanggung Martajaya untuk mengambil alih kekuasaan wilayah Wirabasada, kini wilayah Karesidenan Banyumas. Masa keruntuhan. Pada masa keruntuhan, Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari bangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga bangsa Isna meraih kekuasaan selanjutnya. Peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram Islam, di antaranya terdapat berbagai puing-puing candi Hindu dan Buddha di aliran Sungai Opak serta di sekitar aliran Sungai Progo. Yang kedua, Masjid Agung Negara, dan yang terakhir Rumah Kalang. Kerajaan Banten. Awal berdirinya Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama lain Syarif Hidayatullah. Sejarah berdirinya Kesultanan Banten berawal pada tahun 1525 sampai 1526 Masehi. Saat itu Sunan Gunung Jati berhasil menguasai wilayah Banten. Sejak saat itulah Kesultanan Banten tumbuh menjadi kerajaan Islam yang pusat pemerintahannya terletak di ujung barat Pulau Jawa. Sultan Hasanuddin kemudian dianggap sebagai peletak dasar dan sultan pertama Kesultanan Banten. Faktor berdirinya dan kemajuan Kerajaan Banten. Berdirinya Kerajaan Islam Banten ini bermula dari upaya Sunan Gunung Jati dari Cirebon pada tahun 1524 atau 1525 yang meletakkan dasar bagi pengembangan agama dan kerajaan Islam serta bagi perdagangan orang-orang Islam di sana. Kerajaan Cirebon. Awal berdirinya Kerajaan Cirebon. Dahulu, Cirebon diketahui hanya sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gede Tapa. Karena didukung dengan lokasinya yang strategis, wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Hal ini diceritakan pada Babad Tanah Sunda dan cerita Purwaka Caruban Nagari. Sepeninggal Ki Gede Tapa, cucunya yang bernama Walang Sungsang kemudian mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon.